Kalian pernah nggak sih kepikiran, kok yang muncul di Spotify saya ini relate banget dengan saya gitu ya? Atau, eee, bayangkan waktu kita pengen mau cari, apa, istilahnya produk ya di Shopee, tiba-tiba kita scroll IG story kita muncul iklan yang udah kita cari di situ ya, di Shopee. Saya pernah tuh cari di Shopee tentang, waist bag gitu ya. Tiba-tiba di Instagram saya story-nya muncul postingan tentang waist bag, terus ada tas-tas, dan lain-lain yang berhubungan dengan apa yang udah saya cari. Bayangkan itu baru kita cari satu kali ya, bagaimana dengan kalau kita cari yang bermacam-macam produknya, ya kemungkinan kita bakal ketimbun sama motif-motif atau iklan-iklan yang berhubungan dengan yang apa kita cari ya. Nah, itu semua membutuhkan big data. Big data jadi dari yang, kita cari akan dikenali oleh, komputer atau, istilahnya istilahnya ya kalau di Iron Man itu seperti Jarvis-nya gitu ya, Jarvis-nya orang, kalau di iPhone itu seperti Siri gitu ya, yang bentuknya virtual tidak fisik seperti kita ini ya. Jadi mereka bakal tahu, oh ini kebutuhannya lagi butuh waistbag nih, jadi kita munculin dah iklan-iklan yang waistbag ini, jadinya orang-orang yang punya usaha waistbag eee, bakal bisa kebantu sama ini. Nah, itulah pentingnya, pengaruh big data di kehidupan. Contoh lain adalah di Spotify, di Netflix ya, kalau kita, eee, suka nonton tentang drama-drama Korea, pasti nanti recommendation-nya, eee, series-series yang berhubungan Korea-Korea juga semuanya. Terus kita kalau misalkan suka, film-film yang ya action, science fiction gitu ya, kayak Marvel dan lain-lain, bakal muncul juga tuh film-film yang relate, yang satu genre kayak science fiction yang lainnya gitu ya. Nah, itu membutuhkan apa? Algoritma di big data. Algoritma ya, kalian bakal tahu istilah algoritma nanti ke depannya ya. Nah, itu membutuhkan apa? Big data. Big data itu masuk dari apa? Statistika modern. Sama halnya juga kayak di Spotify ya, Spotify. Ini kita sering-sering aja. Spotify saya suka dengar lagu yang mellow-mellow kalau lagi sendiri self healing lah apa segala istilah-istilah anak sekarang ya. Bakal muncul tuh rekomendasi-rekomendasi lagu-lagu yang genrenya sama mellow-mellow terus tuh, "Wah, kan ini lagunya yang pengen aku dengar dulu kok bisa muncul lagi," gitu ya. Nah, inilah hebatnya dari big data. Mereka tahu kebutuhan kita seperti apa, eee, mereka ini istilahnya mengertilah kita. Jadi nggak salah sih kalau sekarang ini banyak yang, eee, muncul anak muda yang pemikirannya itu terdoktrin dengan hal dirinya sendiri ya, karena mereka bisa dapat semuanya dengan dirinya sendiri. Ya, jadi ada mulai istilah liberal liberal anak muda yang liberal kayak ya akhir-akhir ini kan lagi booming kasus child free lah gitu kan. Terus tuh banyaknya kasus-kasus istilahnya uh, di Twitter itu kelompok-kelompok SWJ ya kan, SWJ. Nah, yang mana mereka ini ya mungkin terpengaruh sama teknologi sekarang ini ya, karena semuanya serba self service, semuanya bisa kita lakukan sendiri ya secara tidak langsung akan berpengaruh juga dengan eh, paham-paham yang kita anutnya. Contoh lain lagi selain dua ini adalah
personal assistant ya, kalau kalian pernah yang punya alat-alat di rumahnya kayak matikan lampu, nyalakan AC. Nah, itu big data. Big data mengenal suara kita ya. Suara kita bakal dikenal, terus juga semuanya yang pengen kita tanya kayak Google, hari ini jam berapa, hari ini hari apa, nanti akan muncul. Hari ini adalah hari libur, hari Sabtu gitu ya kan. Nah, itu semuanya big data, ada algoritmanya. Nah, sekarang ini yang lagi booming apa? Pandemi ya, pandemi kita yang hadapi sekarang ini sehingga kita tidak bisa tetap muka langsung secara fisik itu pandemi sehingga juga berpengaruh juga dengan big data. Big data ini mempengaruhi pandemi ini membutuhkan big data sehingga big data ini berpengaruh pada pandemi. Contohnya apa? Yang statistik jumlah kasus, jumlah yang divaksin, jumlah yang meninggal dan lain-lainnya. Ini secara tidak langsung ya pemerintah sekarang mau tidak mau membutuhkan data-data ini untuk apa? Untuk menentukan kebijakan. PPKM-nya level berapa nih kalau misalnya jumlah kasusnya segini, jumlah meninggalnya segini, ya. Kan datanya itu pasti banyak tuh, dikumpulkan dari apa? Dari jumlah tesnya, jumlah vaksinnya, berapa yang meninggal pada hari ini, berapa kasus pada hari ini. Semuanya dibutuhkan dan itu secara real time atau cepat ya, volumenya juga besar. Nah, yang dibutuhkan apa? Big data. Lalu dari statistika itu apakah dari statistik yang udah kita kumpulin itu akan menjadi informasi yang berguna atau tidak berguna? Dihimpun di apa? Di aplikasi. Di aplikasi yang sekarang digarap pemerintah adalah Peduli Lindungi. Nah, jika kita apa istilahnya? Kita teliti lebih dalam atau kita brok atau ya kita istilahnya kalau di kedokteran itu kita operasi lebih buka lebih dalamnya badan-badannya. Peduli Lindungi ini kumpulan-kumpulan big data, kumpulan-kumpulan statistik, ya kumpulan-kumpulan ilmu-ilmu komputer ya disatukan di satu aplikasi yang memuat informasi yang bisa kita simpulkan. Misalkan gini, ternyata kasus di Kalimantan Timur tinggi sehingga orang-orang yang berencana ingin berencana ke mana? Ke Kalimantan Timur, ke Samarinda harus menunjukkan kartu vaksinnya atau menunjukkan uh, swab PCR yang negatif ya. Nah, itu didapat dari apa? Dari data. Jadi kalau kalian sangat mendalami big data ini atau statistika yang modern ini, ya kalian nggak bakal apa ya? Kalian akan merasa, oh, ternyata saya hidup di zaman yang sangat modern. Ya. Oke, contoh lainnya lagi, ini ya, bentuknya bermacam-macam selain bentuknya bentuk diagram-diagram yang tradisional ya, kayak diagram garis, diagram batang. Sekarang ini muncul istilahnya diagram